Halo, kita bertemu kembali dalam channel YouTube Bung Ropan. Dan dari Liga Inggris, Liga Premier Inggris, saya coba bergeser untuk membahas sedikit tentang Serie A, khususnya untuk AC Milan ya. Tetapi kali ini saya tidak membicarakan Juventus, tidak membicarakan Inter, Napoli, Roma, tapi Milan, dan lebih spesifik lagi soal kehadiran Ibra ya. Zlatan Ibrahimovic ya, pemain yang sudah berusia lanjut ya, hampir mendekati 40 tahun, tapi masih bisa berkiprah di usia 38 tahun, suatu hal yang luar biasa bagi Ibra. Dan tidak ada yang menyangka di usianya seperti itu, yang hampir mendekati kepala 4, tapi dia masih tampil moncer bersama dengan AC Milan. Dan memang kedatangan dia cukup membantu bagi Milan pada musim yang lalu ya. Bagaimana Ibra ini bisa membuat secara total 10 gol ya. Kalau ditambah dengan 1 gol dari Coppa Italia, dia bisa 11 gol. Tapi kalau bicara Serie A, dia membuat 10 gol. Ini suatu hal yang luar biasa bagi pemain seusia dia ya. Dia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain junior, yang lebih muda. Dan hanya terpaut 1 gol di belakang Ante Rebic ya, pemain yang tadinya dipinjam dari Eintracht Frankfurt. Dan bagaimana dia terus bersaing, termasuk dengan Hakan Calhanoglu yang membuat 9 gol pada musim ini. Hakan kita bersama, Hakan membuat 11 gol juga secara total dengan kalau bicara di Coppa Italia, dan Rebic 12 gol secara total ya. Tapi hanya di Serie A 11 gol dan Ibra membuat 10 gol. Nah, kenapa saya bilang Ibra? Sejak Ibra datang pada 27 Desember tahun yang lalu, pemain ini memberikan kegairan baru. Ya, ada titik terang baru dalam penampilan AC Milan yang di awal-awal tahun lalu itu berantakan sekali kalau saya bisa melihat ya. Mereka terus mengalami kekalahan, bahkan dalam 10 pertandingan pertama mereka sudah hampir 6 kali kekalahan. Itu hal yang tidak bisa dipikirkan tim dengan nama besar. 18 kali mereka menjadi juara di Serie A, tapi akhirnya mereka mengalami suatu turbulensi yang sangat kuat sekali ya pada 9 musim ini, di mana dikuasai oleh tim juga dari utara Italia, Juventus, si nyonya tua ini. Dan Milan tidak mampu berbuat banyak, tidak berkutik sampai pada musim kemarin ya. Banyak yang menyangka bahwa Milan ini tidak akan mungkin untuk bisa masuk dalam posisi 6 besar ya. Kalau melihat dari penampilan mereka pada paruh pertama di 2019 yang sangat jelek sekali sebelum Ibra datang. Jadi bagaimana mereka kalah berturut-turut dari Udinese, dari Torino, dari Inter, dari Roma, dari Lazio, dari Juve saat itu ya. Tapi ketika Ibra masuk ya, artinya ini yang membuat terakhir mereka kalah tuh pada tanggal 22 kalau tidak salah, 22 Desember 2019. Mereka dicukur habis oleh Atalanta dengan 5-0. Dan setelah itu masuklah Ibra, dan mereka memulai pertandingan di awal tahun yang baru 2020 dengan luar biasa. 9 pertandingan kesininya mereka tampil bagus, hanya 2 kali kalah dari Inter Milan, dan terakhir sebelum Serie A dihentikan pandemi mereka kalah dari Genoa. Tapi suatu lonjakan yang luar biasa dibuat oleh AC Milan ketika masa pandemi ini selesai dan sepak bola di Eropa bergulir termasuk di Serie A. Milan tidak terkalahkan ya, dalam 12 laga terakhir mereka tidak terkalahkan, hanya 3 kali imbang ya. Sisanya mereka sapu bersih dengan 9 kemenangan. Luar biasa. Bahkan mereka bisa membuat 35 gol dan hanya 12 kali kemasukan. Tim asuhan Stefano Pioli ini tampil sangat terengginas, sangat luar biasa di musim kedua setelah pandemi ini ya. Jadi saya pikir kalau mereka bermain di awal pada tahun 2019 seperti ketika mereka main setelah pandemi, ini suatu hal yang mungkin akan membawa mereka bersaing di atas dengan Juventus, Inter, Atalanta, dan Lazio. Tidak mungkin mereka berada di peringkat ke-6. Tapi saya pikir harus bersyukur bagi Pioli dan pasukannya ketika saya katakan tadi Ibra datang. Ibra memberikan suatu kegairahan baru di sana, dan dia tampil baik sekali dengan 10 gol di Serie A dan 1 gol di Coppa Italia. Juga ada 5 assist yang dia lakukan. Jadi saya pikir ini suatu kebangkitan yang luar biasa, dan diharapkan ketika Ibra stay di Milan, di San Siro, dia juga akan menjadi harapan bagi Pioli dan juga bagi pendukung AC Milan
bahwa saatnya bagi AC Milan untuk memberikan persaingan. Karena kenapa Milan begitu rontok ya, tidak seperti pada kita tahu udah 3 dekade 4 dekade silam ya, bagaimana tim ini begitu merajai sekali ya. Di sana ada Fabio Capello sebagai pelatih, Arrigo Sacchi saat itu. Jadi tim yang sangat bagus dan melahirkan nama-nama besar. Kita tahu bersama ada trio Belanda yang ikut memperkuat, yaitu Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Pemain-pemain Italia juga sangat banyak di sana yang muncul di tim nasional. Franco Baresi sang kapten yang melegenda, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Alessandro Costa Curta, Demetrio Albertini. Jadi pemain-pemain yang sangat baik sekali yang muncul. Ada Boban di sana, kemudian penyerang-penyerang juga sangat bagus yang muncul. Masih ada Bierhoff ya, Oliver Bierhoff yang ikut, Andrei Shevchenko yang juga masuk di sana. Bahkan di tengah tuh mereka sangat bagus ya. Selain Albertini juga Carlo Ancelotti yang sekarang menjadi pelatih ya, kemudian Fernando di Napoli, pemain-pemain yang bagus termasuk Clarence Seedorf yang tampil bagus, Gennaro Gattuso yang semua menjadi pelatih. Ini pemain-pemain yang sangat baik ya, termasuk juga satu penyerang legenda mereka Pippo Inzaghi. Dan tidak lagi mendapatkan pemain-pemain seperti mereka, itu yang membuat bahwa sangat miris sekali ya, bahwa mereka harus bergantung terhadap pemain yang uzur seperti Ibra. Tidak ada pemain-pemain yang sehebat seperti dulu, sehingga memang Ibra perlu memotivasi pemain-pemain junior lainnya yang ada di sana, seperti Rafael Leao tentunya, Ante Rebic yang ada di sana. Mungkin dengan kedatangan Brahim Diaz ya, pemainnya dipinjamkan dari Madrid, akan coba bisa membangkitkan ketajaman walaupun dia sebagai seorang gelandang serang dan bisa sebagai pemain depan yang melebar. Ini akan diharapkan, termasuk dengan kehadiran Sandro Tonelli ya, yang dipinjamkan dari Brescia. Kita akan melihat pemain ini seorang gelandang serang yang sangat bagus, bisa menghidupkan lini tengah bagi AC Milan di musim ini nantinya 2020-2021. Kita akan tunggu bagaimana kontribusi Sandro Tonelli bersama dengan AC Milan, tentunya dibantu oleh Hakan, ada Samu Castillejo di sana, Frankie Kessie yang bermain dari tengah, dan mereka akan menjadi pilar utama tentunya ketika Jacopo Bonaventura sudah out. Tetapi mereka masih punya lini tengah. Mereka memang harus bisa bersaing ya dengan tetangga mereka, yang musuh mereka ya dalam derby Milan, itu Inter Milan yang musim kemarin hanya terpaut 1 poin di belakang Juventus. Dan Milan tentunya berambisi Inter Milan untuk bisa menjadi juara. Jadi sebenarnya dua Milan ini harus bersatu. Bagaimana mereka bisa memutus hegemoni dari Juventus yang 9 musim terakhir, bisa menjadi juara di Serie A ya. Dan AC Milan ini kan terakhir juara di zaman Massimiliano Allegri saat itu di 2010-2011. Mereka terakhir mengangkat trofi atau Scudetto di Serie A, dan setelah itu mereka hilang, tidak ada lagi sama sekali. Bahkan mereka keluar dari 4 besar pada musim ini, dan mereka juga dalam beberapa musim terakhir juga tidak hadir di Liga Champions. Sangat disayangkan, klub dengan nama besar, saya pikir luar biasa mereka adalah klub kedua setelah Real Madrid ya, kalau bicara sejarah di Eropa untuk Liga Champions, yang terbanyak untuk mengondol trofi si kuping besar ya. Madrid dengan 13 dan mereka mengondol 7 gelar di Liga Champions. Satu hal yang sangat baik bagi AC Milan. Jadi kita tinggal tunggu apa yang akan dilakukan oleh Pioli ya, pelatih yang dituntut, ditantang untuk mampu membawa tim ini lebih baik lagi pada musim ini. Karena setelah Allegri pergi, tidak ada satupun pelatih yang mampu membawa tim ini juara, kita tahu bersama. Seedorf yang masuk di sana tidak mampu juga berbuat banyak. Sinisa Mihajlovic juga tidak bisa mengangkat tim ini. Pippo Inzaghi, Vincenzo Montella, juga Christian Brocchi yang ikut sebagai caretaker juga tidak bisa. Gennaro Gattuso, Marco Giampiolo itu juga tidak bisa mampu berbuat banyak sebelum datang Stefano Pioli di sini untuk menengani AC Milan. Jadi diharapkan Pioli bisa meracik sebuah kekuatan dengan starting 11 terbaik, terutama bagaimana mereka bisa bersaing dengan Juventus ya. Mereka bagus ya pada 2020 mengalahkan Juventus 4-2, hal yang sangat baik tentunya. Ketika mereka tertinggal dengan 2 gol, tapi mereka bangkit dengan membuat 4 gol. Jadi artinya mereka sudah mampu bisa mengalahkan Juventus. Jadi ini suatu kabar yang bagus, dan kalau performa mereka dipertahankan seperti ketika setelah pandemi dengan mereka tidak terkalahkan, ini akan menjadi ancaman bagi siapapun. Dan saya berharap inilah saatnya bagi Milan, Rossoneri bisa bangkit untuk bisa menjadi juara kembali, untuk juara ke-19 kalinya. Memang berat bersaing dengan Juventus, tapi segala kemungkinan bisa terjadi ya. Tidak ada pembelian signifikan ya, kecuali pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh
AC Milan selama ini yang membuat mereka memang sulit bersaing di papan atas ya, karena pembelian-pembelian yang kurang dirasakan, kurang punya greget yang dilakukan oleh manajemen Milan. Tapi kita berharap Pioli bisa membentuk satu starting 11 terbaik dengan Donnarumma yang berada di bawah Mistar. Tentunya ada Calabria bermain di bek kanan, ada Theo Hernandez bermain di bek kiri, Simon Jair yang bermain di bek tengah, berduet dengan kapten ke-11 Alessio Romagnoli. Kemudian di tengah ada Frankie Kessie, bisa dimainkan, ada Sandro Tonali ya. Yang ada di sana Hakan Calhanoglu yang bisa bermain di situ juga. Kemudian Leo yang bisa bermain di depan bersama dengan Ibra dan Ante Rebic. Mereka punya Samu juga sebagai tukang gedor. Bisa dicoba Brahim Diaz yang ada di depan. Jadi ada banyak opsi yang musim ini bisa dimainkan oleh Stefano Pioli terhadap AC Milan ya. Jadi itu yang kita tunggu. Dia akan bermain apakah dengan 4-3-3 ya, lebih menyerang tentunya dengan 4-3-3 Theo Hernandez di kiri dan Calabria harus lebih fight ya, terus untuk naik turun untuk bisa membantu 20 back ini kalau bermain dengan pola demikian, atau 4-2-3-1 bagi mereka, atau 4-4-2 dengan menempatkan Ibra dan Ante Rebic di depan. Ada 4 gelandang ingin juga sangat kuat saya pikir kalau Kessie, Tonali di sana, ada Hakan dan Samu yang bermain di posisi gelandang ini ya. Gelandang serang yang sangat bagus ya, bisa membantu. Ada 3 pemain yang sangat kuat dalam membantu. Hakan, ada Zamu dan Tonali yang bisa membantu Ibra bersama Rebic di sini. Dan kita akan tunggu nantinya 38 pertandingan ke depan, karena pada musim yang lalu kan mereka 46 kebobolan terlalu banyak ya. Mereka dengan 10 kekalahan, 9 imbang dan hanya 19 kemenangan dari 38 laga. Jadi saya pikir tantangan bagi Pioli ya pada musim ini. Dan kita harapkan bahwa Milan akan bangkit pada musim ini dan bisa memutus kehebatan dari Juventus. Oke, sampai jumpa nantinya, tapi jangan lupa sebelum saya menutup video ini Anda harus like, komen, dan memberikan subscribe. Ciao.